Bunda berharap dan selalu berdoa agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kembali bersama dengan Bunda Devi, kita akan belajar tematik. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tematik tema 2. Menambah semangat belajar anak-anak di rumah, Bunda akan mengajak anak-anak untuk memperagakan tepuk belajar. Anak-anak bisa mengikuti gerakan Bunda ya. Setelah hitungan ketiga, kita akan mulai. 1, 2, 3. Tepuk belajar. Fokus. Konsentrasi. Duduk rapi. Aku pintar. Oke, sepertinya anak-anak sudah lebih bersemangat dan sudah siap untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini. Yuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan serta peta pikiran dan gagasan pokok. Makna persatuan dalam perbedaan adalah Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sikap-sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan yaitu ada 1. Peduli, 2. Mendahulukan kepentingan bersama, 3. Toleransi kepada orang lain. Kemudian, manfaat hidup rukun yaitu 1. Menciptakan kedamaian, 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, 3. Menghindari perselisihan, 4. Dapat saling membantu saat mengalami kesusahan, dan 5. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan sekolah yaitu 1. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, 2. Bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan, 3. Melakukan piket kelas bersama-sama, 4. Mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Selanjutnya, manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah yaitu 1. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, 2. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman, 3. Persahabatan semakin erat, 4. Membangun kekompakan ketika berolahraga. Selanjutnya, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat adalah berikut contoh penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan masyarakat yaitu 1. Membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka, 2. Mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, 3. Membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku ataupun agama. Manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan di masyarakat yaitu 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. 3. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Selanjutnya, meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kerja sama para pejuang yaitu latar belakang para pahlawan kemerdekaan berasal dari suku bangsa dan keahlian yang berbeda-beda. Perbedaan suku dan keahlian tersebut mereka gunakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia. Kerja sama mereka merupakan bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Meneladani kerjasama para pejuang. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram.
Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Manfaat dari kerjasama itu sendiri adalah 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. Dan 3. Memperkuat semangat persatuan. Selanjutnya, sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah yaitu menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. 3. Mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama-sama. Selanjutnya, sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Contoh sikap pantang menyerah di lingkungan sekolah yaitu giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. 2. Meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Dan 3. Membela kebenaran dan keadilan. 4. Memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. 5. Meminta saran dari orang lain dengan hati terbuka. Kita akan memasuki materi peta pikiran dan gagasan pokok. Informasi penting dalam teks dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Menulis informasi penting menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu S atau subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Contoh kalimat efektif yaitu seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Di sini, seluruh bangsa Indonesia yaitu sebagai subjek, mempertahankan sebagai objek, dan kemerdekaan sebagai objek. Contoh kalimat efektif yang kedua adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Di sini kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, dan di Jakarta sebagai keterangan. Selanjutnya, mari kita cermati bacaan berikut. Sejarah Perjanjian Linggajati. Pada April 1946 dilakukan konferensi Hoge-Value antara Indonesia dengan Belanda. Akan tetapi, konferensi tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga dicetuskanlah Perundingan Linggajati. Hasil dari Perundingan Linggajati tersebut adalah Perjanjian Linggajati. Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Mr. Sutanto, Tirti Projo, dan Dr. Aka Gani. Belanda diwakili oleh Prof. Willem Schermerhorn, F. de Bech, H. van Mock, dan Max van Vogt. Dari bacaan tersebut kita dapat membuat peta pikiran tentang sejarah Perjanjian Linggajati, yaitu kapan konferensi Hoge-Value dilakukan, kemudian mengapa dicetuskan Perundingan Linggajati, apa hasil dari Perundingan Linggajati, dan siapa yang hadir saat Perundingan Linggajati. Dari peta pikiran ini kita dapat memperoleh informasi penting dalam bentuk peta pikiran, yaitu sejarah Perjanjian Linggajati diawali dengan konferensi yang dilakukan pada April 1946. Alasan dicetuskannya Perundingan Linggajati karena konferensi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian
Kemudian, hasil perundingan Linggajati adalah perjanjian Linggajati itu sendiri. Kemudian yang mewakili saat perundingan Linggajati yaitu ada Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Ruem, Mr. Sutanto, Tirti Projo, dan Dr. Akagani. Sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Willem Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Max van Poel. Selanjutnya, tugas hari ini adalah silahkan anak-anak kerjakan kuis di e-learning sekolah teladan. Bunda yakin anak-anak Bunda yang solih dan solihah dapat mengerjakan kuis dengan baik dan benar. Karena di teladan, semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak untuk video pembelajaran hari ini? Tentunya sangat mudah ya. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Ya, yang sudah kita pelajari yang pertama, kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar tentang peta pikiran dan gagasan pokok. Untuk tugas hari ini, anak-anak bisa mengerjakan soal latihan berupa kuis yang sudah ada di website elearning.sekolahteladan.sch.id. Bunda berpesan, sebelum mengerjakan kuis, anak-anak berdoa terlebih dahulu dan juga pahami serta cermati soalnya dengan teliti. Tidak usah terburu-buru. Bunda yakin anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahfatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.